Halo Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Ana Mona Lisa Pelu dari SD Kristen Gloria 3, Surabaya. Kali ini saya membuat video pengimbasan seri Semangat Guru pada kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi yang telah saya ikuti. Berikut 6 materi yang sudah saya pelajari. 6 pelajaran seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Pelajaran pertama, resilience, tangguh dan teknologi. Pelajaran kedua, critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Pelajaran ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan. Pelajaran keempat, communication, yaitu komunikasi efektif. Pelajaran kelima, empowered teacher, yaitu penerapan kelas campuran. Dan di pelajaran terakhir, collaboration, yaitu kolaborasi dan dampaknya. Pelajaran pertama, resilience, yaitu tangguh dan teknologi. Resiliensi yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. SARS adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kaitan dengan resilience dan SARS, yaitu untuk mengetahui SARS memberikan gambaran kepada kita harus seberapa resilient. Pelajaran yang kedua mengenai critical thinking, yaitu berpikir kritis dan teknologi. Menurut Profesor Dr. Bagus Takwin, mendefinisikan berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Produk berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan. Kaitan dengan pembelajaran dan teknologi yaitu teknologi adalah mitra yang tepat untuk mempraktikkan berpikir kritis. Pelajaran ketiga, creativity atau konten dan teknik penceritaan. Kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. 3 tahapan membuat konten, yaitu membuat rencana, mengeksekusi, dan memasarkan. Kaitan dengan pembelajaran dan teknologi, yaitu kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Di pelajaran keempat, communication, yaitu komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat dipenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal atau non-verbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi, dan mengelola stres. Komunikasi akan selalu dilakukan dengan sebuah kesadaran akan sebuah tujuan yang ingin dicapai secara bertahap untuk kemampuan komunikasi yang selalu berkembang dan lebih baik.
Kaitan dengan pembelajaran dan teknologi adalah sarana untuk mempraktikkan kesadaran untuk berkomunikasi di masa yang terus berkembang dan seringkali tidak menentu. Nah, sekarang di pelajaran kelima di Info Teacher ini yaitu penerapan kelas campuran. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen L. Tucker tahun 2017. 4 ciri kelas campuran. Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Kemudian yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Ciri yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Dan di ciri terakhir, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Di pelajaran ke-6, collaboration atau kolaborasi dan dampak. Untuk mewujudkan merdeka belajar, maka diperlukan juga kolaborasi antar guru dan siswa. Manfaat pembelajaran secara kolaboratif yaitu yang pertama, siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan teman sekelasnya, tetapi dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal. Yang kedua, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang telah direncanakan guru. Manfaat yang ketiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti yang positif bagi siswa. Demikian video penimbasan dari saya, kiranya video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru. Terima kasih.